Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainsiti Nurjana dari Prodi PGSD B1 2019. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang di dalamnya mencakup penentuan tujuan, strategi, sasaran, dan lain-lain. Dan menurut beberapa ahli, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, berikut ini terdapat komponen-komponen perencanaan pembelajaran yang disajikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, di mana hal ini menjadi pertama karena dengan tujuan, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai peserta didik ketika ia sedang belajar. Dan yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi atau isi pembelajaran pada intinya merupakan pesan yang harus diperhatikan atau disampaikan pada siswa, dan ini disebut juga bahan ajar. Nah, dari isi atau materi bahan belajar ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dipersiapkan, yaitu dalam perencanaan tujuan belajar tadi. Dan selanjutnya, yaitu yang ketiga, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Komponen dalam kegiatan pembelajaran harus menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak didik. Dan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan guru dalam memfasilitasi belajar peserta didik. Nah, jadi guru harus bisa mengidentifikasi oleh setiap peserta didik ketika akan merancang peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, dalam perencanaan atau merancang pembelajaran ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, merancang metode pembelajaran. Nah, dalam metode ini seperti metode bercerita, tanya jawab, demonstrasi, atau sosiodrama atau bermain peran. Dan yang kedua yaitu merancang model pembelajaran. Yang terdapat dalam model pembelajaran ini yaitu membuat kelompok atau cooperative learning, atau selanjutnya discovery learning, yaitu di mana model ini ketika suatu guru hanya memberi bahan ajarnya saja, kemudian seorang siswa mengolah kembali secara mandiri bahan ajar yang kita sampaikan atau guru tersebut sampaikan. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu merancang pengelolaan pembelajaran atau disebut dengan pengelolaan kelas, yang di antaranya yaitu pengaturan ruangan atau kelas dan pengorganisasian peserta didik, dimulai dari penyusunan kegiatan belajar dengan klasikal, kelompok, ataupun individual. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi atau bisa disebut juga sebagai penilaian adalah suatu usaha mengumpulkan data, menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, dan berkelanjutan, menyusun tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai anak atau peserta didik. Nah, mungkin hanya itu sebagian yang bisa saya sampaikan dengan komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.